Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang putra. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria seturut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Maka mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu dia menulis begini, namanya Yohanes. Ketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Akan menjadi apakah anak ini nanti?" Anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Kedatangan Yesus disiapkan oleh Yohanes. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suster, para frater, dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik, hari ini adalah hari raya. Hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Untuk itu pantaslah hari ini kita mengucapkan selamat pesta nama untuk semua. Pertama tentu untuk Yohanes Pembaptis, dan kedua untuk semua umat yang menggunakan nama Yohanes atau Yohanes Pembaptis. Kebesaran Yohanes Pembaptis itu terletak di mana? Kebesarannya terletak di sini. Ia adalah figur yang menyiapkan jalan bagi Yesus, Sang Juru Selamat. Dia berbuat apa? Dalam Injil kita tahu cerita itu. Dia menyetir kata-kata Nabi Yesaya, "Luruskan yang bengkok, ratakan yang berbukit, menimbun yang berlembab jalan dunia ini." Sehingga Yesus Sang Juru Selamat itu bisa dilihat, bisa dirasakan
oleh umat manusia. Nah, orang yang menyiapkan jalan itu adalah perintis. Seorang perintis dan pekerjaan merintis itu tidak gampang, kita tahu itu. Sang perintis itu bertemu dengan banyak tantangan. Sang perintis menghadapi banyak risiko. Untuk itu, sang perintis harus tampil berani tanpa kompromi. Sang perintis harus punya mental baja tanpa menyerah. Artinya apa? Sang perintis harus bicara bila ada yang tidak beres. Meluruskan yang bengkok, bukan? Sang perintis itu harus cepat turun tangan bila ada masalah. Masalah yang berbukit-bukit, masalah berlembah-lembah. Ya bukit diratakan, yang berlembah harus ditimbun. Dan tentu sang perintis harus menahan rasa bila ditantang. Fakta biblis berkata bahwa kedatangan Yesus disiapkan oleh Yohanes Pemandi. Nah, karena Yesus adalah sang keselamatan, sang kedamaian, sang kebahagiaan, maka bisa dikatakan begini, keselamatan di dunia, kedamaian di dunia, kebahagiaan di dunia akan ada dan dirasakan oleh umat manusia kalau ada sosok Yohanes Pemandi zaman ini. Kalau ada sosok Yohanes Pemandi paroki katedral, kalau ada sosok Yohanes Pemandi kota Timika, kalau ada sosok Yohanes Pemandi Kabupaten Mimika, kalau ada sosok Yohanes Pemandi negara Indonesia ini. Adakah? Adakah sosok macam itu? Pemerintah ini kenapa sampai eksekutif bermasalah, yudikatif bermasalah, legislatif bermasalah? Karena terlalu banyak bukit di sana. Terlalu banyak masalah berbukit-bukit. Terlalu banyak lembah. Terlalu banyak yang bengkok. Dan tidak ada Yohanes Pemandi untuk meluruskan, menimbun dan meratakan. Banyak pihak membiarkan masalah berbukit-bukit. Contohlah di kabupaten kita. Masalah korupsi. Ini masalah bergunung dan berbukit. Masalah video porno. Ini masalah yang berbengkok-bengkok. Kenapa tidak selesai? Karena tidak ada sosok Yohanes Pembaptis. Titik. Sayang sekali. Sudahlah, itu kasus-kasus besar. Kita kembali kasus-kasus kita di dalam rumah tangga kita, di asrama, di pastoran, di paroki kita. Mengapa ada banyak masalah? Mengapa ada soal yang tidak selesai-selesai? Ada banyak sebab. Tapi salah satu sebab adalah sosok Yohanes Pemandi belum ada di keluarga kita, belum ada mungkin di asrama kita, belum ada di pastoran kita, belum ada di paroki kita. Kita berdoa hari ini, kita mohon supaya lahirlah banyak Yohanes Pemandi zaman ini, sehingga permasalahan yang bengkok bisa diluruskan, permasalahan yang berbukit dan berlembah bisa diratakan, sehingga kebahagiaan, keselamatan, kedamaian yang dibawa Yesus menjadi milik kita. Amin. Kita hening sejenak.
untuk merenungkan firman Tuhan ini.